欢迎 YouTube，欢迎来到我的频道，我是 Ricardo. Oke, sesuai dengan judulnya Q&A. Nah, sebelum itu terima kasih guys ya, karena berkat kalian channel Eric Liu TV ini sudah mencapai lebih dari 100 subscriber ya. Gua sangat terima kasih sama kalian ya. Moga-moga channel ini bisa makin berkembang lagi gitu kan ya. Oke, sesuai dengan judulnya ya, Q&A, gue akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian ya. Bukan beberapa sih, ini gue jawab semuanya, soalnya ternyata yang ngasih pertanyaan itu nggak cuma 9 orang doang ya. Ya, cuma 9 orang doang. Oke, gue jawab semua aja ya. Oke, kita langsung aja ya, yang pertama. Pertanyaan yang pertama, bro, ceritain perjalanan YouTube lu dong. Oke. Jadi channel YouTube pertama gue itu sebenarnya bukan Eric Liu TV ini, bukan. Ini channel YouTube pertama gue itu sebenarnya Rich Autocardo. Ya, Rich Autocardo. Bentar, kayaknya masih ada. Ini namanya nih ya, Rich Autocardo. Ini dulu cuma buat review-review mobil gitu kan. Cuma itu gue pakai topeng gitu ya, bisa dibilang ya. Gue pakai kayak jaket gitu kan, jaket, kacamata hitam sama masker gitu kan. Jadi gue review mobil tanpa pengetahuan gitu kan sama orang lain. Jadi muka gue gak kasih tunjuk. Cuma karena ya, jadi waktu itu udah nyampe 800 subscriber gitu kan, 800 subscriber lebih. Nah, gue jadi nggak tahu, mungkin karena teman gue iri mungkin ya, dia ngebocorin Rich Autocardo ini, dia ngasih tahu wajah aslinya siapa. Ya udah, akhirnya gue memutuskan buat berhenti Rich Autocardo ini, gue berhentiin. Dan udahlah, gue nggak mau bikin YouTube lagi gitu kan ya. Gue bikin itu pas kelas 7 dan review mobil, baru review mobil bokap gue yang Avanza, habis itu yang CX-5, sama ini nih mobil Panther ya. Baru 3 video itu, nah dibocorin. Ya udah, gue memutuskan untuk berhenti. Nah, habis itu gue coba nih bikin lagi nih. Gue mau coba buat bikin lagi, namanya Autocar Driver nih ya channelnya ya. Itu gak usah kalian subscribe lagi ya, soalnya udah nggak gue pakai lagi ya. Namanya Autocar Driver. Itu tadinya mau buat review mobil juga ya, cuma gue nggak tahu kenapa kan gue coba bikin tuh. Nah, gue udah kasih temen gue, katanya nggak bisa ketemu tuh, di search nggak ketemu. Nah, gue coba dong, gue upload 1 video, habis itu gue pakai akun adek gue search, iya ternyata nggak ketemu. Nah, gue bingung kenapa nggak ketemu gitu kan. Akhirnya gue memutuskan, udahlah gitu kan ya, udah nyerah gitu kan, capek ya. Udah berapa kali gitu gagal, udah kira. Nah, sekitar kelas 9 mau menuju ke kelas 10 sih, gue bikin lagi dari channel YouTube namanya Ricardo Erikianto ya. Jadi dulu itu gue sebenarnya nggak mau terkenal, cuma pingin bikin channel YouTube gitu kan. Udah, gue bikin Eric Liu TV, gue bikin Ricardo Erikianto, meskipun nama asli gue tuh Ricardo Arianto ya. Ini gue bikin Ricardo Erikianto, dan itu gue udah upload 4 video ya, cuma tentang game doang lah ya. Videonya waduh, kok gue liat buset gitu kan. Nah, jadi kan ini udah Ricardo Erikianto. Nah, pas udah berjalan gitu kan, sudah setahun itu subscriber nggak nambah gitu kan, 58 mulu ya. Aduh, gimana ya, akhirnya gue nyerah lagi kan. Karena gue nggak mau usah bikin YouTube lagi lah kayaknya.
Nah ini ngeliat orang lain kok bikin YouTube pada cepet banget gitu kan, kok gua nambahnya lama gitu. Udah gua kira memutuskan udahlah gua nggak usah bikin YouTube lagi, gua berhenti. Terus itu sekitar kelas 11 ya kelas 11 awal masuk enggak ya kelas 11 pertengahan ya, pas mau semester 2 gue bikin lagi karena gue terinspirasi sama YouTuber Malaysia dan ya udahlah gue bikin lagi. Gue pakai nama sekarang Eric Liu TV. Ya Eric itu nama panggilan gue, Liu itu nama marga gue, jadi Eric Liu TV gitu kan gue tambahin. Gue tuh pakai Eric TV karena dulu tuh ya masih sama, gue nggak mau terkenal gitu kan, tapi gue pingin bikin YouTube gitu kan, udah bikin nih Eric Liu TV. Nah kasusnya sama kayak AutoCAD Driver, di search dia nggak muncul gitu kan, udah gue coba search gitu kan di YouTube cara gimana supaya di search itu di channel di YouTube itu channel kita bisa ketemu gitu kan. Nah ada, nah gue nonton gitu kan, gue coba terapin, ternyata sama aja gitu kan, sama aja. Akhirnya waduh udah mulai pusing itu ya, aduh ini bikin gak ya udah udah ada satu video nih siap diupload gitu kan, bikin gak ya, kira sekarang udahlah gue coba cara lain gitu kan, gitu kan. Nah habis itu coba gue spasi sekarang Eric Liu TV, nah tapi gue spasi Eric spasi Liu spasi TV. Nah akhirnya bisa di search gitu kan. Nah dan gue langsung upload video gue yang pertama, yang ini nih ya, yang modif Honda Brio ya, ala gaya anak muda gitu kan ya, gaya anak SMA sih yang nggak ada duit gitu kan. Ada sih sebenarnya, cuma ya gak mau pakai banyak gitu kan, buat masa depan juga gitu kan. Udah gue kira nggak pakai, udah sekarang begini. Nah pas sudah kira-kira udah berjalan berapa gitu kan, nah gue lihat adik gue pada bikin channel YouTube juga, tapi mereka pakai nama asli tuh ya, pakai nama asli. Gue memutuskan pingin juga pakai nama asli aja, cuma kalau gue pakai nama asli berarti ini Eric TV harus gue hapus lagi kan, harus gue berhenti lagi, gue bikin channel baru lagi. Nah gue kira memutuskan udahlah biarin aja Eric TV, tapi Instagramnya pakai yang Ricardo Adekanto nih ini ya. Nah jadi akhirnya sampai sekarang ya seperti ini sampai sekarang ya, yang bisa nyampe jadi lebih dari 100 subscriber ya. Sekali lagi terima kasih guys. Oke gitu aja, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Oke kita lanjut ke nomor 2. Go, Brionya kapan dimodif lagi? Nah jadi Brio ini bakal gue modif lagi, cuma ya belum bisa sekarang, soalnya yang gara-gara virus corona ini ya agak susah. Gue nggak bisa keluar buat beli barang buat gue modif tuh Brio. Habis itu gue juga nggak boleh belajar online ya, jadi terbatas gitu, jadi susah ya semenjak ada kasus COVID-19 ini ya. Gue nggak ada izin keluar sih, jadi ini udah selama 2 bulan nih gue di rumah terus, nggak pernah keluar ya gitulah ya. Jadi rencana itu mau gue modif ya, pasang stiker, mau gue pasang lampu gitu kan, tapi pasang lampu ini tanpa merusak kelistrikan mobil gitu, jadi nggak ada potong-potong kabel, semua ya pakai baterai gitu kan ya. Jadi gue takut rusak listrik mobil gitu kan, harus dipotong ini potong itu, nanti kalau konslet gimana gitu kan. Yaudah kita berdoa aja, moga-moga virus COVID-19 ini atau corona ini bisa cepat selesai gitu kan ya, supaya kita bisa kembali ke aktivitas kita ya, ekonomi kita bisa kembali lagi gitu kan. Gitu aja mungkin ya buat pertanyaan nomor 2. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Oke, ini bukan pertanyaan sih. Oke, pertanyaan nomor 3, ada yang giveaway dong kok. Ada yang giveaway. Oke, giveaway
akan gue adain, cuma bukan sekarang gitu kan. Jadi berhubung karena corona ini kan agak susah nih, jadi gue tunggu sampai subscriber gue ini nyampe 2000 subscriber sama 8000 jam tonton nih ya. Kalau nggak nyampe segitu, kenapa harus nyampe segitu? Soalnya kan misalnya kalau 1000 subscriber ini kan udah dapat AdSense gitu kan. Nah kalau kan AdSense tapi ya nggak banyak banget lah ya. Nah kalau nyampe 2000 itu pasti uang dari YouTube-nya pasti udah lumayan gitu kan. Nah jadi nanti uang AdSense itu akan gue pakai buat beli barang-barang giveaway kayak HP ya, HP apalah gitu ya, pokoknya buat di giveaway gitu kan dari hasil uang YouTube. Gue nggak mau minta dari orang tua, nggak mau minta pakai duit gue sendiri, karena ya pertama ya kalau dari orang tua gue nggak mau nyusahin orang tua ya. Nah kalau yang kedua itu kalau dari uang sendiri ya lu tau lah ya, kalau kalian satu sekolah sama gue, kalian tahu kalau gue itu jarang dikasih uang jajan. Kalau mau minta uang jajan, kalau mau beli apa gitu sesuatu harus minta dulu gitu kan ya, jadi agak susah. Nah jadi gue berinisiatif pakai AdSense aja nih, kita beli barang-barang giveaway gitu kan. Nah gue pakai AdSense, jadi kan ya duit AdSense kan buat dari kalian juga gitu kan. Ini gue pilih AdSense, jadi misalnya kalau udah nyampe 2000 subscriber dan 8000 jam tonton, gue pasti akan ngadain giveaway ya. Nah sekarang ini sebentar ya. Oke, jadi sekarang ini udah nyampe 716 subscriber dan jauh juga ya, gue kira udah dapet. Jadi sekarang itu udah 716 subscriber dan jam tontonnya sedikit sekali, baru 12 jam ya. Jadi masih butuh lumayan gitu kan ya buat mencapai 2000 subscriber dan 8000 jam tonton. Ini gue minta tolong kalian gitu kan ya, kalau kalian mau gue cepet-cepet ada giveaway, tolong segera di itu sampai 2000 subscriber. Sama tolong kalau nonton video itu jangan di skip ya, nonton sampai itu full, jangan di skip ya, supaya bisa nyampe cepat nyampe 2000 subscriber 2000 subscriber dan 8000 jam tonton gitu ya. Oke, buat masalah giveaway, nanti misalnya kalau udah nyampe udah bentar lagi nyampe 2000 subscriber, gue bakal umumin, gue akan kasih tahu kalau giveaway bentar lagi akan diadakan ya. Jadi tolong ya, sekarang nih udah 716 subscriber, bentar lagi udah 1000, di tolong ya kalau kalian mau giveaway secepatnya kayak tingkatin sampai 2000 subscriber sama 8000 jam tonton. Oke? Nih ya, 2000 subscriber sama 8000 jam tonton. Oke, mungkin itu aja buat soal giveaway. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4, kok aku mau nanya, kok bilang mau ada suatu project, apa tuh projectnya ya? Jadi projectnya itu ya berhubungan juga sama mobil ya. Jadi gue mau ngadain satu project, cuma duitnya belum ada nih. Duitnya waduh, butuhnya banyak banget gitu kan. Jadi butuhnya itu sekitar mungkin 150 juta gitu ya, mungkin ya itu baru perkiraan mungkin. Soalnya di mobil ini ya, project mobil ini gua mau bikin Brio itu kalau misalnya nggak jadi dijual ya, soalnya rencana katanya mau dijual gitu kan ya, gua nggak tahu. Jadi misalnya kalau nggak dijual, gua mau ngadain project, gua mau bikin ubah Brio gua itu jadi Brio Type R ya. Jadi eksterior, interior, mesin gue ganti semua jadi mendekati Civic Type R gitu. Gue rencana sih dari uang AdSense ini ya bisa buat gue ngelakuin ini. Rencana mau pakai duit AdSense supaya ya mungkin pakai AdSense, soalnya minta orang tua sih sebenarnya bisa, cuma gue nggak mau ngerepotin mereka aja gitu kan ya. Gue
udah gue usaha sendiri ya. Gue udah dibeli mobil, masa mau minta lagi modif pakai mobil duit orang tua gue ya. Emang gue harus usaha sendiri gitu kan. Gue mungkin mencoba dari AdSense dari YouTube mungkin ya. Soalnya gue liat youtuber lain pada beli mobil pakai AdSense duit YouTube, bangun bengkel dari uang YouTube gitu kan. Nah gue coba nih mau modif mobil pakai uang YouTube, bisa atau enggak nih ya. Ya mungkin kalian doain aja ya, sama tolong ya kalian tahu lah ya. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5, bro, waktu beli Brio DP-nya berapa? Waduh, gimana ya nih ngomongnya. Sorry ya, bukannya sombong gitu kan ya, ngasih tahu aja gitu kan, soalnya ada yang nanya. Gue beli Brio itu pakai debit, nggak kredit gitu kan. Jadi gue kurang tahu DP Brio itu berapa. Coba kalian search aja gitu di Google gitu kan, kalian tinggal di mana gitu kan, siapa tahu kalian kan di internet gitu kan, di Google gitu kan banyak tuh ya, tinggal ketik aja DP Honda Brio gitu kan, pasti ada ya. Mungkin itu aja ya soal pertanyaan nomor 5 yang gua nggak bisa jawab itu, maaf ya, mohon maaf. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 6. Oh, ini bukan pertanyaan sih, ini kayak semacam memberi motivasi. Maju terus bro, sehat terus, sukses terus ya. Terima kasih ya buat yang ngucapin ini ya. Itu aja mungkin ya nomor 6 ya. Sekarang kita lanjut nomor 7. Kenapa lu suka Mazda? Ya, jadi gue tuh suka Mazda karena pertama itu handlingnya. Jadi mau mobil yang paling murah yang Mazda 2 sampai mobil yang paling mahal Mazda CX-9 gitu kan, itu handlingnya itu tetap enak gitu kan, kayak serasa bawa gimana ya, kita serasa kayak menyatu sama mobil gitu kan, jadi enak gitu pokoknya. Yang kedua itu gimana ya, Mazda itu selalu kayak ngasih suatu hal yang berbeda gitu kan, kayak masih mesin Sky-Activ gitu kan. Ya gue awalnya pikir biasa aja kali ini mesin ya, ternyata enggak. Pas dipakai mesinnya powernya ada, habis itu konsumsi bahan bakarnya tuh irit banget, nggak kebayang 0 sampai 100 itu sekitar 8 detikan. Nah tapi konsumsi bahan bakar itu cuma kira-kira dalam kota itu 10,2 km per liter. Nah itu luar biasa sekali ya. Selain itu ya fitur-fiturnya banyak banget ya. Ada SCBS, dan warning system, blind spot monitoring, adaptive LED headlamp, banyak lah pokoknya ya. Oke, mungkin itu aja buat pertanyaan nomor 7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Oke, 8. Bro, mobil yang pernah di rumah lu apa aja? Oke. Lumayan banyak nih. Jadi mobil pertama ya di keluarga gue itu Isuzu Panther kan, mobil boxnya begini nih fotonya. Ini waktu itu dibeli sekitar tahun berapa gitu ya. Pokoknya emak gue belum nikah aja, ini mobil udah ada, jadi udah tahu tahun 19 berapa gitu kan ini mobil ini. Nah, udah ini gue nggak tahu keadaannya ini belinya baru atau second ya, gue kurang tahu mobil ini ya. Mobil ini mobil box buat antar barang gitu kan ya. Soalnya kan bokap gue ini ekspedisi kali. Bokap gue ini kan punya konveksi. Nah jadi mobil box ini buat antar barang gitu kan. Nah Panther ini belum punya mobil pribadi gitu kan, belum punya mobil inilah, mobil keluarga gitu kan ya.
buat jalan-jalan gitu kemana-mana gitu kan, belum punya. Nah ini kemana-mana dulu tuh masih sering pakai taksi. Nah pas udah mau mau melahirkan gua gitu kan, emak gua mau melahirkan gua, akhirnya memutuskan ya bokap gua beli mobil. Tapi gua nggak tahu sih ya, ini ceritain emak gua ya, ini beli second ya Toyota Kijang Super. Ya ini gua kurang tahu ceritanya gimana, soalnya ya apa namanya, ini gue belum lahir jadi gue nggak tahu ceritanya gimana mobil ini gue ini. Nah gue tahu pas gue melahirkan, pas gue udah lahir gitu kan, gue pertama kali ada di mobil di bumi ini. Nah mobil Kijang Super ini dijual, diganti sama Daihatsu Taruna. Ini fotonya ya. Nah kok ini gue ada fotonya nih, ini fotonya ya, dia Daihatsu Taruna. Ya itu dulu pertama kali itu kayaknya waktu gua belum sekolah ya, itu mobil Daihatsu Taruna udah ada kayaknya ya pas gua belum sekolah Daihatsu Taruna. Ya itu beli second juga. Nah pokoknya kalau keluarga gua kalau mau bedain mobil baru sama mobil second itu gampang ya, soalnya bokap gua tuh suka warna silver. Nah abis itu gua juga suka warna silver buat di mobil. Jadi kalau kalian tahu lah ya, kalau kalian mau bedain mana mobil second sama mobil baru, tinggal lihat aja warnanya. Kalau warna silver berarti mobil baru, kalau bukan warna silver berarti itu second. Kecuali Panther ya, Panther gua nggak tahu itu second atau bukan gitu ya, warnanya biru ya. Kecuali sama nanti ada L300 itu warna hitam, itu bukan beli second, itu karena cuma ada warna hitam ya. Itu nanti gue ceritain ya pas gue TKB ya, kalau salah TKB itu Taruna dijual, diganti Toyota Kijang Innova ya, yang begini nih, ada fotonya nih ya, diganti sama Toyota Kijang Innova. Dan itu pertama kalinya bokap gua modif mobil, jadi radio diganti, habis itu dipasang bumper besi ya, gitulah ya. Pokoknya mobil ini yang selalu banyak dimodif ya, tempat modif itu di pasar mobil di Kemayoran ya, itu tempat ya, gue masih ingat ya. Itu gue masih TKB, gue sering banget kalau misalnya mau ke situ gue pasti diajak. Nah habis itu sekitar 2 tahun itu dijual ya. Jadi dulu itu bokap gue itu kalau beli mobil tuh 2 tahun pakai jual, 2 tahun pakai jual gitu kan. Jadi ya begitulah, jadi gue juga makin tahu juga tentang mobil itu dari kecil. Nah jadi pas Kijang Innova ini dijual, belilah Honda CR-V. Nah masalahnya Honda CR-V ini Honda CR-V ini harusnya ada fotonya, cuma HP-nya udah rusak. Bentar. HP-nya udah rusak nih, HP ini nih. Ya, di sini ada foto nih Honda CR-V di sini. Cuma udah rusak gara-gara ini HP digigitin tikus. Nih, lihat ya. No, udah hancur begini atasnya karena digigitin tikus. Akhirnya gue nggak bisa nyalain lagi nih HP. Padahal banyak banget nih foto-foto berharga di sini. Jadi CR-V-nya nggak ada nih, fotonya CR-V-nya kalau mau lihat nih. Maksudnya bukan foto gue ya, maksudnya CR-V-nya jenisnya seperti ini nih. Nah, jadi beli tipe yang Mugen ya. Jadi bokap gue nih beli CR-V karena dulu tuh kan Jakarta tuh banjir terus gitu kan. Nah dulu pakai Kijang Innova itu airnya masuk tuh ke dalam. Nah terus bapak gue kan nanti beli mobil cari yang tinggi lah. Nah disitulah pertama kali SUV dia CR-V ini udah belum cuma gimana ya, gue kurang tahu sama CR-V. Pokoknya beli CR-V itu kan, bokap gue beli CR-V, habis itu pas kita 2 tahun dijual gitu kan, dijual sama temennya ya. Mungkin itu aja soal CR-V, soalnya nggak tahu sih mau cerita apa lagi soal CR-V gitu kan ya. Itu mobil CR-V juga standar gitu kan, gara-gara bokap gua kapok gitu kan, dulu modif Kijang Innova dijual, harganya ternyata kirain makin tinggi, itu bisa tinggi sih, ternyata tetap nurun. Jadi
dia nggak peduli gitu kan mau ganti apa, pokoknya harga pasarannya segini, ya udah segini. Jadi bokap gue memutuskan udahlah nggak mau modif mobil lagi gitu kan. Ya udah akhirnya CR-V dijual gitu ke temennya, gantilah Avanza. Kenapa Avanza? Karena bokap gue pengen coba gitu kan, kita yang mobil sejuta umat gitu kan. Nah, penasaran emang kayak gimana sih gitu kan. Avanza fotonya udah nggak ada gitu kan. Gua aduh sempat foto cuma memorinya hilang ya. Jadi gak ada fotonya. Avanzanya begini nih fotonya, sejenis ini Avanzanya. Jadi bokap gue beli ini kena penasaran gitu kan, katanya mobil sejuta umat gitu kan, apa yang bagus itu. Nah, jadi bokap gue penasaran beli, akhirnya nyobain. Ya sekitar sama, nggak sama. Avanza ini sekitar setahun itu kan dijual ya, karena tetangga ada ngomongin, langsung lah dari Avanza ganti ke sekarang ini Mazda CX-5. Nah ini CX-5 ini adalah salah satu mobil yang paling lama bokap gue pakai. Itu dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, udah sekitar 6 tahun bokap gue pakai ini apa Mazda CX-5 nya. Ini fotonya ya. Ini foto pertama kali waktu datang. Ini foto pertama kali datang. Dia menginjak kaki di rumah gua ini pertama kalinya. Ya, ini mobilnya paling lama. Ini adalah mobil yang paling dibawa sampai jauh. Ya, udah pernah dibawa sampai Lombok. Jadi gue udah bisa bawa mobil dari kelas 6 SD. Jadi waktu gue pernah belajar mobil kelas 6 SD pakai mobil Cina, yang mobil China, mobil Tiongkok lah. Namanya yang ini nih, Geely LC Cross nih, ada fotonya. Ya. Nah, video ini ya sekarang ke dia. Nah, jadi awal gue mau beli mobil itu, awalnya tuh gue mau tuh Suzuki Jimny. Kan kecil tapi gagal gitu kan buat off-road, karena gue dulu tuh gue hobi off-road gitu kan, waktu pakai sepeda off-road ya. Jadi dulu tuh gue suka banget off-road, makanya gue suka Jimny. Nah ternyata pas gue baru tahu itu Jimny itu gue waktu itu ke IMS 2019, gue tanya itu Jimny dijual atau enggak, katanya enggak. Ya udah akhirnya gue berharap punya Ignis gitu kan, karena tinggi mobilnya kayak urban SUV gitu kan. Ternyata gue dibelinya Brio. Ya udah gue terima aja Brio. Itu aja, mungkin terlalu panjang mungkin ya buat bahas yang 8 ini. Sekarang kita lanjut ke yang 9. Oke, nomor 9. Kok kenapa di setiap ending pakai baju itu mulu? Memang settingan atau gimana? Oh iya ya. Bentar, gue cek dulu ya. Ya nggak tahu sih. Ini gue nggak nyadar juga kalau ternyata gue pakai baju yang sama pas ending. Ya, jadi begitulah ya. Jadi tanpa disengaja ini ya. Oke. Cukup sudah video Q&A ini. Ya mungkin agak sedikit kacak-acak gitu kan gue ngomongnya, karena ini gue bikin tanpa persiapan gitu kan. Gue awalnya tadi gak mau bikin gitu kan Q&A, cuma teman gue bilang udah bikin aja. Yaudah gue akhirnya bikin tanpa persiapan. Yaudah begini akhirnya, ngomong belak-belakan, acak-acakan ya. Jadi maaf apabila ada kesalahan. Dan buat kalian kalau yang nontonnya di tanggal 25 Mei ini ya masih deket lah ya. Ini tanggal 25 Mei, 25 atau 26 lah, kayaknya upload 26 ya. Ya kalau misalnya kalian nonton di tanggal 26 Mei 2020, ya gue mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian yang merayakan ya. Oke, sampai sini aja ya video Q&A Eric Liu TV ini. Kalian suka ya, klik like kalau kalian suka video ini. Kalau kalian nggak suka,
klik tombol dislike atau jempol ke bawah ya, aku nggak maksa itu, tapi tolong subscribe guys ya, subscribe supaya bisa sampai 20 subscriber, dan tolong kalau nonton video itu jangan di skip supaya bisa nyampe 8.000 subscriber dan akhirnya gue bisa ngadain giveaway. Oke, sampai situ aja, terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching, see you in the next video, bye bye.